Saya melihat jenazah di dekat sini. Nah, dekat mesin itu. Apa yang pernah Alam, terjadi di situ? saya melihat vision. Ada yang sempat kayak apa ya? Kegencet apa ya? Kakinya? Ya, jadi pada saat saya mencoba untuk memflashback dengan membuka sesuatu di badan saya, dia bilang sama saya, gue yang nyelakain. Gue yang bikin musibah, bahasanya kayak kejepit alat ataupun kejatuhan, jatuh dari atas atau Benda gitu ya? benda gitu, tapi tidak sampai membuat tewas, meninggal. Jadi dia dong dalang dibalik. Ada dalangnya lagi. Dia melainkan yang diutus. Dia yang diutus, berarti ada sosok yang lebih besar Betul lagi banget, yang ada di betul, sini betul, dong, Nanda. Betul. Kamu bisa ngerasain dia ada di mana sekarang? Kita coba sebelah sana. Tak ingin berlama-lama, Nanda pun segera mencoba mendeteksi sosok astral yang memiliki energi yang kuat, yang mana disinyalir sebagai dalang dari peristiwa kelam yang pernah terjadi di area pabrik. Namun sosok astral lain juga dirasakan Den Ananda di bagian belakang yang sudah ditanami pepohonan liar. Saya melihat sosok wanita lumayan tua dengan pakaian kayak mbok-mbok dengan disanggul. Sanggul. Cuma model-model kayak mbok-mbok dulu bongkok gitu di pohon itu. Apakah usianya juga udah Usia makhluk gaib sama kita kan beda jauh. Oh, masih bunyi kan? Oh, masih bunyi kan? Nanda, itu suara apa? Kayak suara... Kayak bunyi cik. Iya. Itu suara dari dia kah? Iya, kayaknya. Apa kita mau coba ke sana? Iya, iya. Yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Perlahan, kami pun mulai mendekati ke sebuah gundukan tanah merah. Dia mungkin saya bisa dibilang dalangnya. Siapa? Dia pembuat apa yang bisa dibilang penguasanya, penguasa gaib yang ada di sini. Yang paling kuat di belakang kita ini. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya gede banget, gede. Dia ada tanduknya, mukanya muka hewan, badannya badan manusia. Terus dia kayak telinganya itu kayak antingnya gede banget. Persis banget kayak sapi, ke bawah. Iya, oke, ayo kita. Oke. Seolah mengajak Nanda berkomunikasi lebih dalam, sosok astral yang dianggap sebagai dalang peristiwa kelam ini menuntun Den Ananda ke sebuah tempat yang membuat saya tak mampu memungkiri bahwa rasa takut mulai menyeruak ke seluruh badan. Nat, Ya. Nat, Ya. kamu kalau ada apa-apa ngomong sama saya, kalau ada ya hawa-hawa atau nyenggol yang kesenggol di kamu, diemin aja. Oke. Allah, astagfirullahaladzim. Oke, nyalain. Allah, Mas Muhammad. Ada sesuatu. Buka. Udah. Kamu nggak apa-apa? Nanda, kamu ada apa? Tadi dia sempat masuk ke saya. Dia ngapain? Karena dia pengen pengen sesuatu lah. Kamu mau terusin night visionnya atau kamu nyalain? Oke, nyalain. Nyalain, oke. Kita nyalain lagi lampu. Visionnya. Ada kolam di sini. Hah? Ini ada kolam di belakang kita. Iya, makhluk yang ada ini. Yang dibilang penguasanya banget, penguasa gaib-gaib yang ada di sini. Nah, dia bilang, oke, kamu akan saya kasih tahu, tapi saya ingin sesuatu. Jadi ini bentuk dari permintaan. Maksudnya bukan, kita ada unggah-ungguhnya lah.
ada mengganggunya juga. Bahwasanya adalah dia yang mengutus. Ada suara. Dia oh, tuh ada bunyi situ juga. Dia yang mengutus makhluk yang bisa kita bilang monyet yang Monyet kera mencelakai tadi itu. ya? Ya. Bahkan dia yang meminta atau mengutus juga untuk sampai meninggal. Dengan alasan kenapa dia kok begitu Dengan alasan, jahatnya jadi melakukan itu? pada saat itu di sini ada, kalau di Jawa itu setiap kita pengen menempati sesuatu atau membangun sesuatu di tanah yang apalagi bukit atau apalagi tanah yang luas, kita lihat sahibul wilayahnya dulu. Sahibul wilayahnya itu adalah penguasa wilayahnya itu siapa. Nah, dan saya melihat juga bahwa tempat ini dia meminta sesuatu kayak hewan dua, tapi nggak dilaksanakan. Terungkap dengan jelas bahwa alasan lain tutupnya pabrik ini karena masalah operasional yang ada menutupi sebuah kisah bahwa dulu pemilik pabrik tak mengindahkan sebuah permintaan gaib di mana sosok astral yang menjadi pemimpin kerajaan gaib meminta sesuatu yang mungkin tak sedikit masyarakat bantah lantaran tak percaya akan hal mistis yang sudah menempati daerah tersebut jauh puluhan tahun yang lalu. Yang bertanduk maupun yang kepala buntung itu pun ada di sini. Akhirnya minta mau kebo sepasang gitu, 2 harus dikorbanin. Akhirnya dia mengutus si Meminta untuk bahasa saya adalah gangguin semuanya. Oh, jadi Gangguin semuanya supaya nggak betah dan tidak aktif lagi. Gitu. oh, oke. Bisa dikatakan tanahnya ini adalah tanah keramat. Betul. Tanah yang tadi kamu bilang, maaf namanya Ya bisa dibilang masuk wilayah kulon lah. wilayah Kulon yang dimana tanahnya cukup keramat. Ada satu sosok makhluk yang bisa dibilang menguasai daerah ini Ya. sebelum tempat ini dibangun ya Nanda. Akhirnya karena nggak dapat apa yang dia mau ya Ya. Nanda. Jadi sebetulnya ya itu ada sesuatu yang dia minta tapi nggak dilaksanakan. Jadi Gitu. si pemilik pabrik ini nggak memenuhi yang Ya. syarat yang Betul. sebetulnya harusnya dia lakukan. Betul. Jadinya dia mengutus Mengutus anak buahnya lah untuk gak goib-goib yang di sini. Jadi dia mengutus untuk mengganggu aja. Bahkan sampai melukai ataupun mungkin juga sampai membuat nggak ada. Oke, aku paham sekarang. Jadi karena nggak dapat apa yang diinginkan, makanya dia mengganggu orang-orang sampai akhirnya nggak betah dan akhirnya ditutuplah tempat ini. Tapi enggak. Bukan. Jadi kosong ini adalah yang utama adalah bukan soal gangguannya. Gitu. Melainkan adalah ya itulah apa namanya bisa dibilang soal manajemennya. Tapi gangguan itu yang mensupport juga. Oh, jadi sebetulnya memang ada alasan yang tadi aku Betul, sempat alasan bilang utamanya. juga, alasan utamanya karena memang tidak diinikan juga ya, Ya. tidak ingin dilanjutkan kembali Betul. tempat ini untuk diaktifkan, tapi ada unsur. Ada ya Itu soal juga. gangguan goib ataupun apa, tapi yang utamanya bukan soal hal gangguan goib, melainkan adalah Urusan operasional ya, berarti ya. Kamu boleh kasih tahu aku kira-kira tempat untuk beruji berani malam hari ini di bangunan ini. Oke, di bangunan ini di sekitaran sini Ya, berarti ya. betul. Ya udah kalau gitu, tapi sebelum kita jemput sahabat uji berani di daerah sini kan ada makhluk yang tadi kamu berkomunikasi, dia makhluk yang dominan, apakah aman? Insya Allah. Oke. Ya udah kalau gitu mendingan kita langsung jemput aja sahabat Oke, uji berani ya. siap. Ya udah.